Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pertama di pertemuan pertama meskipun tidak bertemu secara langsung atau kita hanya bertemu secara online. Topik pertama kita yaitu personal letter atau bisa juga disebut sebagai informal letter atau surat pribadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, materi kemarin pada semester 1 adalah pengertian surat formal yang pertama. Materi semester 1 surat formal atau surat resmi adalah surat yang ditulis dalam bahasa resmi dan mengikuti format yang ditentukan. Surat-surat tersebut ditulis untuk tujuan resmi kepada pihak berwenang, pejabat, kolega, senior, dan lain-lain. Dan bukan untuk kontak pribadi, teman, ataupun juga untuk keluarga. Sejumlah konvensi harus ditaati saat menyusun surat resmi. Nah, yang kedua kali ini kita membahas tentang informal letter atau personal letter. Personal letter is a letter that written to people we know such as friend, parent, sibling, cousin, and etc. Letter is not only written to inform but to strengthen bond between two people writing to each other. Surat informal atau personal letter itu sendiri merupakan surat yang tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah 2 orang yang saling mengenal. Berarti kebalikannya dari surat resmi. Seperti contoh untuk teman, untuk keluarga, untuk kerabat dekat, dan lain-lain. Dan selanjutnya, linguistic feature. Yang pertama, sentence structure atau struktur kalimat. Akurasi tata bahasa yang pertama, dan yang kedua, complete sentence are expected atau kalimat lengkap, diharapkan kalimatnya itu lengkap. Dan yang ketiga, slang can be used. Artinya kita boleh menggunakan slang atau bahasa gaul. Yang keempat, use the construction such as I'll, I'm, and etc. Then use personal pronouns such as I, we, you, atau boleh menggunakan aku, kita, kamu, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari sentence structure adalah use active voice atau menggunakan active voice. Yang kedua yaitu style. Di dalam style yang pertama, language use may be personal like first and second person pronouns. Atau penggunaan bahasa mungkin bersifat pribadi seperti kata ganti orang pertama, bisa juga kata ganti orang kedua. Then be warm. And then use the person name you're writing to. Atau gunakan nama orang yang Anda tuju, yang kalian tuju, yang kalian inginkan. And then write in a natural conversational style. Menulis dengan gaya percakapan yang natural. Dan yang terakhir, let your personality shine through in your writing. Biarkan kepribadian kalian, kepribadian kamu bersinar dalam tulisan kamu yang kamu tulis tersebut. Dan selanjutnya adalah
struktur dari personal letter atau structure of personal letter. The first structure is a date atau tanggal. Biasanya tanggal ini ditulis pada kiri yang paling atas. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat itu ditulis. Dan yang kedua adalah address, place where you are writing from, dan terletak di top right. Bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim tinggal. Alamat biasanya ditulis pada bagian kanan atas. Dan selanjutnya yaitu salutation and name, atau juga bisa disebut dengan salam dan nama. Greeting and the person's name you're writing to. Bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. For the example, contohnya, dear, dearest, sweet, atau bisa juga sweetheart, darling, my love, dan banyak lagi yang lain-lainnya. And number 4 is introduction. The opening of the letter usually start with how are you or refers to previous letter. Introduction atau pembukaan. Pembukaan dari surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga awal perkenalan diri jika kalian baru memulai surat menyurat. And then yang selanjutnya number 5 adalah body, the main part of the letter. It includes what you want to write to the other person. Body atau isi surat. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Pada bagian body ini, kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kalian ceritakan. Menulis apa yang kalian tulis di isi surat tersebut. Dan yang selanjutnya, number 6, closure, the part indicates the letter is going to end. Penutup. Nomor 6 ini penutup. Bagian ini menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. And then number 7, complementary clause, is short expression like love you, sincerely yours, love, and etc. Bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek seperti yang tadi, with love, sincerely yours, with love, and so on. And then number 8 is signature. Signature or initial of the writer. Signature or tanda tangan. Bagian ini berada di bagian bawah complementary clause. Kalian bisa membubuhkan tanda tangan atau bisa juga hanya inisial nama kalian saja, karena bagian ini hanya untuk menunjukkan siapa kalian. Inisial juga bisa, tanda tangan pun juga bisa. And the last one is postscript, atau biasanya di surat itu ditulis dengan P.S.PS. Is after a stroke in a letter, you begin with PS and end it with your initial. Biasanya itu untuk catatan. And then kalian bisa lihat di sini ada contoh peletakan surat-surat yang sudah sesuai dengan strukturnya, structure of personal letter. Bisa dilihat ini urutannya mulai dari atas
Yang paling atas address, and then date, dan bawahnya salutation. Setelah itu greetings, setelah itu perkenalan atau introduction, lalu isi surat itu sendiri, the contents of the letter, and then don't forget to put closure in letter. Jadi harus ada penutupan dalam surat itu, karena di awal kita sudah memberi pembukaan atau perkenalan di awal, jadi di akhir juga harus dikasih penutup. Lalu closing itu sendiri, lalu signature atau inisial atau tanda tangan kalian, dan yang terakhir postscript. Then that's all for me. Sekian dari saya, mahasiswi dari IAIN Kediri. Semoga belajar hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.